Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Marilah Bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan di tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-200, halaman 31 jika mushafnya sama. Sekarang ayat yang ke-200. Saya terjemahkan terlebih dahulu beberapa ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza maka apabila qadaitum kalian menyelesaikan, kalian selesai manasikakum pada ibadah-ibadah kalian, artinya ibadah haji di sini, selesai ibadah haji. Fadhkurullaha maka kalian ingatlah Allah. Kadzikrikum sebagaimana ingatnya kalian. Abaakum kepada bapak-bapak kalian. Atau ya, sebagian ulama menerjemahkannya bahkan ya, asyadda dzikran lebih sangat ingatnya atau lebih besar ingatnya. Faminan nasi maka dari sebagian manusia man ada orang yang yaqulu dia berkata Rabbana wahai Rabb kami, atina berikan kepada kami, fid dunya dalam kehidupan dunia, wa malahu dan tidak ada baginya, fil akhirati pada kehidupan akhirat, min kholaqin dari bagian, wa minhum dan dari mereka, dari sebagian manusia, man ada orang yang yaqulu dia berkata Rabbana wahai Rabb kami, atina berikan kepada kami, fit dunya di kehidupan dunia, hasanatan kebaikan, wa fil akhirati dan dalam kehidupan akhirat, hasanatan kebaikan, wa qina dan lindungilah kami atau selamatkanlah kami, adzaban nari dari siksa neraka. Ulaika mereka itu, kelompok yang kedua tadi, lahum bagi mereka, nasibun bagian. Di sini bagian maksudnya pahala. Mimma kasabu dari apa-apa yang mereka usahakan atau mereka kerjakan. Wallahu
dan Allah itu sari'ul hisabi, cepat perhitungannya. Ini saya tambah satu ayat nggih, karena ayat 203 itu bagian terakhir dari rangkaian ayat-ayat haji. Wadhkurullaha, dan kalian ingatlah Allah fi ayyamim ma'dudat, pada hari-hari yang terhitung atau tertentu. Faman, maka barang siapa ta'ajjala, dia bersegera fi yaumaini, pada 2 hari. Ini mungkin kalau yang sudah haji ada istilah nafar awal, ada istilah nafar sani. Nah, ini yang nafar awal. Jadi menyelesaikan hajinya pada hari yang kedua, pada tanggal 12. Fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Artinya tidak apa-apa, tidak masalah. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa mengakhirkan, jadi nafar tsani diselesaikan di tanggal ke-13, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Limanittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apapun yang dipilih, hajinya tetap diterima, hajinya tetap baik jika orang itu bertakwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan kalian ketahuilah, annakum, bahwasanya kalian, ilaihi tuhsyarun, kepadanya Allah kalian dikumpulkan. Itu nanti di padang mahsyar saat hari kiamat. Itu terjemahannya. Kita kembali ke ayat 200. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikron. Jika kalian sudah selesai dari ibadah haji, sudah selesai melakukan rangkaian ibadah haji, maka perbanyaklah dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengingat Allah tidak hanya waktu haji. Hajinya selesai, ya tetap harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin rasa syukurnya dilebihkan, karena sudah bisa menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar, dengan selamat, dengan aman, dengan sehat. Nah, itu secara dasar artinya seperti itu. Akan tetapi rangkaian ayat ini menurut sababun nuzulnya, menurut sebab turunnya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dengan haji mereka. Sudah saya sampaikan bahwa haji itu salah satu ibadah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim yang masih dilakukan oleh orang-orang Quraisy walaupun dengan kemusyrikan mereka, dengan banyak perubahan, dengan banyak kesalahan. Tapi istilah haji itu tetap ada, Istilah haji, umroh itu tetap ada. Nah, orang-orang musyrik ketika itu, kalau sudah selesai haji, di sekitar Mina, mereka itu cari tempat-tempat yang tinggi, cari tempat-tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang, kemudian mereka itu mengagung-agungkan, membesar-besarkan, memuji-muji nenek moyang mereka.
Artinya agar seluruh orang Arab yang berhaji ketika itu kenal. Ya. Mbahku ki si fulan, gitu ya. Dulu pekerjaannya seperti ini, dulu mempunyai andil seperti ini, dulu mempunyai kebaikan seperti ini. Itu diceritakan kepada semua orang. Itu kebiasaan orang Arab. Wallahu a'lam, gitu ya. Saya juga cari-cari belum tahu atau mungkin terlewat gitu nggih. Kita kan kadang-kadang kalau orang Indonesia ngeten iki kan lebih napa nggih? Kalau kita menceritakan tentang anak kita itu kan kita dapat sesuatu yang baik gitu. Artinya mungkin anak kita jadi baik, jadi sukses, ada andil orang tua. Tapi kalau yang diceritakan orang tua itu kan kadang-kadang lah apa andil saya, apa andil kita kepada kesuksesan orang tua. Paling kan tadi ya wong do kenal gitu ya. Oh iki anake Pak Kai, oh iki anake gubernur, iki anake presiden dan lain sebagainya. Tapi kan sebenarnya itu bermanfaat bagi kita dalam menambah apa istilahnya? Menambah pertemanan gitu ya. Tapi kan tidak ada andil kita dalam kebaikan mereka. Beda kalau kepada anak gitu nggih. Artinya oh anakku hafid misalnya begitu. Wah berarti ki bapaknya sukses ngajari misalnya gitu ya. Oh anakku sukses jadi begini. Oh ini berarti andil orang tua sangat luar biasa gitu. Pengorbanannya untuk kesuksesan seorang anak. Gitu. Ya tapi memang begitu. Kebiasaan Arab itu kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan kita. Mungkin kan kita kalau kita lebih senang menceritakan tentang anak-anak kita, ngerti. Tapi orang-orang Arab itu malah lebih senang menceritakan tentang bapak mereka, tentang nenek moyang mereka. Jadi mereka itu memang mempunyai ikatan yang khusus jika berada dalam satu kabilah. Maka Allah kalau dalam surat Al-Hujurat itu kan berfirman, min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu kan gitu ya. Memang ada model-model orang itu yang dijadikan oleh Allah itu bersu'ub-su'ub. As-su'ub itu ulama tafsir menerangkan orang yang berkumpul, orang yang bersatu karena tempat. Seperti kita gitu ya. Kadang kita katakan podo-podo Indonesia ini ya dibela kan gitu ya. Entah misalnya sepak bola. Bagaimanapun sepak bolanya, yang penting kita membela Indonesia gitu. Badminton atau olahraga yang lain kan seperti itu. Walaupun kita tidak peduli ranking berapa, tidak peduli hasilnya apa, yang penting bela Indonesia. Nah itu su'ub. Orang yang bersatu karena tempat, karena wilayah. Entah sama-sama Solonya, sama-sama Jawanya, sama-sama Indonesianya, itu istilahnya su'ub. Nah kalau kabilah itu yang berkumpul karena nenek moyang mereka. Yang ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Arab, Quraisy, suku Hajraj, Bani Quraidah, Bani Nadir dan lain sebagainya itu kan karena sama-sama putra dari Quraisy, sama-sama putra dari Nadir, sama-sama putra dari Hasyim, misalnya Bani Hasyim dan lain sebagainya, itu istilahnya kabilah. Ada kabilah, ada syu'ub. Nah, tetapi tadi kalau misalnya ya saya tidak pernah mengingat bapak saya ketika selesai haji, ya maksudnya kita harus selalu mengingat Allah walaupun sudah selesai ibadah haji. Nah bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan au asyadda dzikron. Begitu semangatnya orang-orang Quraisy ketika itu untuk menceritakan tentang kebaikan orang tua mereka, maka seperti itu juga kita harus bersemangat dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kendor, jangan putus, bagaimanapun usahanya, bagaimanapun pekerjaannya, bagaimanapun keadaan kita harus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perintah dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, faminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, apa kaitannya Allah menceritakan ada orang yang berdoa seperti ini, dengan perintah untuk mengingat Allah? Para ulama menjelaskan di sini artinya, selain kita memperbanyak untuk mengingat Allah setelah selesai haji,
kita juga disuruh untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Kalau haji kita atau haji seseorang itu haji mabrur, itu kan digambarkan oleh Nabi, semua dosanya dihapuskan sebagaimana bayi yang baru lahir. Nah, pas resik-resik gitu ya. Pas bersih-bersihnya hati kita, pas bersih-bersihnya catatan kita, kita perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apapun gitu ya. Itu kita dihasung untuk seperti itu. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk memperbanyak doa. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mencela. Nonton nggih. Ada orang yang selesai secara dasar nggih pada awalnya nggih. Orang-orang Quraisy dulu itu ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu hanya meminta tentang hal dunia. Bagaimana suksesnya, bagaimana menang dalam peperangannya, bagaimana tinggi kedudukannya, bagaimana tambah harta kekayaannya. Mereka tidak pernah memikirkan tentang kehidupan akhirat. Karena memang orang Quraisy ketika itu tidak percaya kepada akhirat. Ya. Dengan akhirat mereka itu wegah-wegah tenan, diceritani Nabi tentang adanya kebangkitan, diceritani Nabi tentang adanya hisab, tentang adanya surga neraka, itu kan mereka benar-benar tidak percaya. Mereka bahkan menyangkal mosok gitu ya, orang yang sudah hancur, tulang sudah menjadi debu, kok bisa hidup lagi? Ya tidak mungkin menurut pikiran mereka. Itu secara dasar seperti itu. Nah untuk kita gitu ya, untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang mesti kalau orang melakukan ibadah haji itu kan mesti orang yang beriman, orang muslim gitu. Paling tidak berani kita itu mengorbankan waktu kita itu mengorbankan harta kita untuk berangkat haji yang biayanya tidak murah, waktunya tidak sebentar, itu kan tentu didorong dengan adanya keimanan, didorong dengan adanya kepercayaan terhadap salah satunya hari kiamat. Nah, akan tetapi walaupun seperti itu, ada orang-orang yang ketika pergi haji, ketika datang kepada Baitullah, mereka itu hanya memikirkan tentang dunia. Jadi haji itu pikirannya mungkin hanya bagaimana biar saya sukses. Haji pikirannya hanya bagaimana kalau dia punya sakit, bagaimana sakit saya bisa sembuh, bagaimana kedudukan saya bisa tinggi, bagaimana kedudukan tinggi saya bisa bertahan, dan lain sebagainya. Pikirannya hanya pikiran dunia. Itu ada yang seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang walaupun secara zahir mereka itu sudah mengorbankan waktu, sudah mengorbankan harta, sudah bareng-bareng sujud, sudah bareng-bareng wukuf, sudah bareng-bareng sa'i, tawaf dan lain sebagainya, kalau niatannya hanya niatan dunia, malahu fil akhirati min kholaq. Walaupun pengorbanannya sangat luar biasa dalam menjalani ibadah haji, dia tidak akan mendapatkan bagian pahala di akhirat. Jadi ini pentingnya niat dalam sebuah amalan. Tidak hanya wujud dohirnya saja yang kita tampakkan, tapi apa yang di dalam hati juga harus ditata, juga harus dibenahi. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan, mungkin kan kadang-kadang ada orang bertanya-tanya, mosok enek toh, wong haji kok ndongone ke dunia saja, apa ya enek gitu. Kadang-kadang kan ya sak pingin-pinginnya orang tentang dunia itu kan tetap ya paling enggak ndonga robana artinya fi dunya hasanah kan nggih tetap apal kan gitu ya. Artinya enggak mungkin kok sama sekali enggak doa tentang akhirat. Maka beliau menjelaskan bahwa di sini ada kemungkinan permintaan dia, doa dia dalam istilah beliau itu tidak dengan lisanul maqal tapi lisanil hal. Maksudnya begini. Ketika dia berdoa tentang dunia tuh tenanan mungkin gitu ya. Sampai nangis-nangis, sampai saya akan berusaha bersungguh-sungguh, saya akan berikhtiar bersungguh-sungguh dalam menggapai apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen
hartanya kah, ingin kesuksesannya kah, atau ingin tingginya jabatan kah, itu ndungone tenanan, sampai nangis-nangis, sampai diniati dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Tapi ketika minta tentang akhirat, wis biasa wae. Ya wis saapale ndonga misalnya gitu ya. Wis robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tanpa dimaknai, tanpa diresapi, tidak ada ikhtiar tidak ada niatan untuk ikhtiar dengan sungguh-sungguh, itu juga bisa termasuk dari ayat ini. Jadi ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam meminta dunia, tapi ketika meminta akhirat itu hanya sekedarnya, hanya saapale ndonga, hanya nggo komplit-komplit, bahasanya seperti itu, maka juga bisa termasuk dari ayat ini. Karena kesungguhan dia yang utama hanya untuk urusan dunia. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dari mereka orang-orang yang berhaji itu ada orang yang ikhlas, ada orang yang niatannya benar. Dan niatan yang benar itu tidak selalu hanya meminta tentang akhirat. Artinya apa? Kita beribadah kepada Allah, sholat. Kita beribadah kepada Allah dengan ngaji. Kita beribadah kepada Allah dengan haji misalnya. Kemudian dalam waktu-waktu mustajab, dalam kita berdoa dalam rangkaian ibadah tersebut, kita juga meminta kepada Allah tentang urusan dunia. Itu juga boleh. Dengan syarat tadi, akhirat itu tidak dilupakan. Akhirat itu juga dimintakan. Bahkan kan Nabi pernah bersabda, mintalah kalian kepada Allah walaupun kalau dalam bahasa kita tali sandal. Artinya kita itu harus merasa bergantung kepada Allah walaupun dalam urusan dunia. Itu tidak masalah. Artinya kita mencampuri doa kita setelah sholat dengan ya Allah pingin sehat, misalnya gitu ya. Ya Allah pingin sukses, ya Allah pingin kecukupan dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Tidak menghilangkan keikhlasan dia. Tapi kita tahu di sini ada perbedaan, nggih. Bagian pertama orang itu meminta atina fid dunya. Ya Allah berikanlah kami pada urusan dunia. Titik. Tetapi yang kelompok kedua itu dia ditambahi robbana atina fid dunya hasanah. Jadi yang pertama itu meminta sesuatu yang dia inginkan. Tetapi yang kedua itu meminta sesuatu yang dia inginkan tapi ada rasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita minta sukses, memang kita minta kaya, tapi tentunya di balik kesuksesan, di balik kekayaan, kita ingin di sana ada kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya pingin apik gitu nggih. Artinya pingin baik, pingin sesuatu yang berkah, pingin sesuatu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, tapi kita ya tadi dengan meminta kesuksesan, kesehatan dan lain sebagainya. Kalau yang kelompok tadi kan tidak ada kata hasanahnya. Mungkin golek tentang urusan dunia, entah itu nanti hasilnya baik atau buruk, dia mintanya seperti itu, minta sukses, minta kaya dan lain sebagainya. Tapi yang kelompok kedua itu lebih ada kepasrahan kepada Allah bahwa penting apa yang menurut Allah baik tentang dunia saya, tentang dunia kami. Dan juga tidak lupa wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat itu juga kebaikan. Nah, ada memang beberapa ulama tafsir yang menafsirkan berbeda-beda nggih. Ada yang menafsirkan bahwa fid dunya hasanah itu adalah amalan-amalan soleh. Artinya ya Allah berikanlah kepadaku di dunia ini kesanggupan atau kemauan untuk melakukan amal-amal soleh, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menafsirkan hasanatan di sini ada imro'atan solihah gitu ya. Adalah istri yang solehah gitu. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan ad-dunya mata wa khairu mataiha imra'atun solihah gitu ya, atau seperti yang disabdakan oleh Nabi. Artinya dunia ini tempat kesenangan, tapi kesenangan yang paling bagus, kesenangan yang paling
baik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika kita diberi istri yang solehah. Ya, karena tadi bisa saling membantu, bisa saling tolong menolong dalam ibadah kepada Allah. Ini, gih. Karena kebetulan semuanya nih yang hadir laki-laki, gitu, tidak ada ibu-ibu. Kita tahu kan, gih. Artinya kalau kita mendapatkan pasangan yang baik itu apa-apa ini jadi penak, gitu ya. Rizki, betapapun banyaknya rizki atau sedikitnya rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita, kadang-kadang orang laki-laki itu kan nerimo saopoane, gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak tahan kalau yang sengsara itu adalah keluarga kita. Aku tak maam, misalnya tempe, gitu ya, tidak masalah. Tapi lihat istri kita kok bendino tempe, anak kita kok bendino tempe, yang tidak tegel kan malah sang suaminya. Tapi ketika itu diberi istri solehah, yang menguatkan suami, yang penting rizkinya halal, yang penting didapatkan dengan cara yang baik kan jadi penak. Tapi istrinya kebetulan tambah manas-manasi bahasanya gitu ya, nambah beban-bebani, ya tentunya kadang-kadang seorang lelaki itu bisa melakukan suatu kemaksiatan, ya bahasanya bukan karena didorong ya, tapi karena tadi tidak tahan atau tidak tega menghadapi keluarga. Artinya tadi itu mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik kesenangan dunia menurut Rasulullah adalah istri yang solehah. Ada yang menafsirkan seperti itu. Nah kalau akhirat, kebaikan di akhirat itu sama. Semua ulama menafsirkan bahwa kebaikan di akhirat itu adalah masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Kemudian tidak lupa kita juga diperintah oleh Allah untuk berdoa waqina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari azab, dari siksa neraka. Ya karena tadi dalam madhab ahli sunnah ngoten nggih, bahwa orang mampir di neraka itu kan mungkin. Jadi orang dicuci dulu dosanya, kemudian masuk ke surga setelah mampir ke neraka itu kan mungkin. Jadi permintaan kita kepada Allah itu ya kita masuk ke dalam surga tanpa mencicipi neraka. Apalagi kekal di neraka ya kita harus sangat menjauh dari hal tersebut. Jadi tidak hanya kita meminta kepada Allah surga, meminta kepada Allah jannah gitu ya, tapi kita juga meminta bahwa kita itu selamat, tidak mampir sedikit pun kepada api neraka, dan itu tujuan utama dari kehidupan seorang mukmin. Bagaimana bisa selamat di akhirat nanti, masuk ke dalam jannah, terhindar dari api neraka. Maka karena baiknya dan komplitnya isi doa ini, maka kan sering kita dengar bahwa doa ini adalah doa sapu jagat gitu ya. Supaya kabeh dijaluk sing penting apik gitu ya. Artinya kan atina fid dunya hasanah, pokoknya kebaikan apapun yang Allah berikan kepada, yang bisa Allah yang mungkin kita dapatkan, kita minta semua gitu. Sing penting apik gitu ya. Apapun kita minta, mbah itu kesehatan, mbah itu kekayaan, mbah itu jabatan, kalau itu memang jalan kebaikan bagi kita, ya kita minta semuanya kepada Allah. Sapu jagat niku apa sak jagat disapu kabeh pripun nggih. Apa sak jagat dijaluk kabeh gitu ya. Sing penting apik ngene nggih. Itu maka kita berbanyak ngene nggih. Kita jangan lupa berdoa atau menutup doa kita dengan doa ini. Karena kalau kita sebutkan satu-satu kan nggih akeh lupute gitu. Kadang-kadang ya sok lali gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita ingin sesuatu tapi di sana ternyata bermadharat bagi kita. Kalau kita tutup dengan doa ini, yang penting kita minta kebaikan dari Allah. Segala yang bisa jadi baik itu kita mintakan kepada Allah. Maka orang yang berdoa dan berpikir seperti ini, artinya tidak hanya sekedar di lisan nggih, tapi permintaannya tentang dunia ya diikhtiari dengan ikhtiar yang baik, diikhtiari dengan ikhtiar yang halal, dan juga keinginannya tentang kehidupan akhirat juga diikhtiari dengan ibadah, dengan amal soleh. Permintaannya diselamatkan dari neraka juga diikhtiari dengan meninggalkan kemaksiatan. Maka bagi orang yang seperti ini, ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mereka akan mendapatkan hasil,
mereka akan mendapatkan bagian, mereka akan mendapatkan pahala dari apa-apa yang mereka usahakan. Artinya usaha mereka tidak sia-sia. Karena pada dasarnya tadi, dia mengamalkan sesuatu tidak hanya karena dunia, tapi lebih utama karena kehidupan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang yang pertama tadi, ya karena pikirannya hanya pikiran dunia, tujuannya hanya tujuan di dunia, fil akhirati min kholak, gitu ya. Tidak mendapatkan bagian dari akhirat sama sekali. Tapi kalau tentang orang berminta itu minta kepada akhirat, maka mereka itu mendapatkan hasil dari apa yang mereka usahakan. Nah, ada sebagian ulama yang mengambil istinbat dari hadis ini, ayat ini juga, bahwa Allah itu ketika memberikan sesuatu kepada hamba apa yang dia minta, itu tidak selalu menunjukkan senangnya, ridhonya Allah kepada dia. Diambil dari ayat ini. Mereka mengambil dari ayat Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min kholaq. Ya Allah, berikanlah kepada kami pada urusan dunia. Jadi sangat mungkin Allah memberikan apa yang mereka minta. Tetapi di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Jadi ketidakdapatan mereka itu hanya dibatasi oleh Allah di dunia. Hanya Allah batasi di akhirat. Di dunia sangat mungkin mereka mendapatkan apa yang mereka minta. Jadi ketika seseorang ketika seseorang meminta kemudian dapat gitu, dapat seperti apa yang dia minta, dapat seperti apa yang dia doakan gitu ya. Belum tentu kalau itu dalam urusan dunia Kalau itu dalam urusan dunia belum tentu itu wujud Allah ridho kepada dia. Gitu ya. Tapi kalau tentang kebaikan, tentang amal soleh, tentang ibadah, itu mungkin gitu ya. Karena kan dalam hadis lain Allah itu memberikan keimanan hanya kepada orang yang dia cintai, kan ngaten nggih. Kalau memberikan dunia itu bisa diberikan kepada siapa saja. Maka dari banyaknya hadis yang menunjukkan hal itu dan juga dari ayat ini, karena Allah membatasi ketidakpunyaan dia akan bagian hanya di akhirat, maka ketika seseorang meminta kok diberi, itu belum tentu wujud ridha Allah kepada dia. Mungkin kan banyak, mungkin orang yang non muslim gitu ya, ndonga, wah saya berdoa kepada Tuhan saya diberi keselamatan, saya berdoa kepada dengan keyakinan saya kemudian dikabulkan, misalnya itu. Seperti yang beberapa bulan yang lalu minta hujan berhenti, loh kok biar berhenti tenan, misalnya seperti itu nggih. Itu bukan berarti wujud Allah ridho dengan cara dia, itu bukan. Kebetulan memang ditakdirkan oleh Allah pas ketika dia selesai meminta hujan itu berhenti gitu ya. Bukan menunjukkan bahwa itu cara yang benar, cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sangat mungkin ketika orang minta, walaupun dia minta dengan cara yang keliru, minta kepada selain Allah, kemudian Allah beri gitu ya. Karena itu bukan wujud keridhaan Allah terhadap dia. Tapi yang pasti orang-orang yang seperti ini tidak mendapat bagian di akhirat gitu ya. Tambahan saja istinbat pelajaran dari ayat-ayat ini. Wallahu sari'ul hisabi. Allah itu cepat hitungannya. Ada dua penafsiran di sini paling tidak. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan sesuatu kepada orang, itu tidak perlu menunggu lama. Wallahu sari'ul hisab. Allah ingin ngasih, ora usah dihitung suwe-suwe, langsung dikei tanpa perhitungan yang lama. Karena kaitannya tentang doa tadi. Ketika seseorang meminta, ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, kalau Allah berkehendak tanpa menunggu lama, itu Allah bisa mengasih, Allah bisa memberi kepada orang tersebut. Wallahu sari'ul hisab. Kemudian ada yang memaknai kedua bahwa sari'ul hisab itu di akhirat nanti. Entah itu cara perhitungannya. Kalau kita di dunia kan orang yang menghitung secara cepat itu kan berarti wis ahli. Oh, sekian-sekian jumlahnya sekian-sekian jumlahnya sekian, itu kan karena keahlian dia.
Dan ketika Allah menghisap hamba itu dengan cepat, berarti artinya Allah itu sangat pandai, gitu ya. Allah itu maha mengetahui, sangat mengetahui sehingga bisa dihitung dengan cepat. Tapi cepatnya di sini bukan cepat berarti hisapnya cepat gitu, bukan lagi. Karena kan kalau dalam hadis lain kan perjalanan kehidupan akhirat itu kan waktunya panjang, gitu. Tidak cepat kemudian koyo antri kasir ini kan kayak rampung cepat, itu kan enggak. Karena banyaknya manusia yang antri dalam hisab, dalam perhitungan amal. Tapi syari'ul hisab di sini diartikan bahwa Allah itu dalam menghitung ya sangat ahli, sangat teliti, tidak mungkin hitungannya salah. Atau ada tambahan lain bahwa al-hisab di sini maksudnya hari kiamat. Hari kiamat kan sebutannya juga yaumul hisab, hari perhitungan. Artinya apa? Allah itu syari'ul hisab. Hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah itu sangat cepat. Jadi ketika kita berharap tentang dunia atau berharap tentang akhirat, kita perlu mengetahui bahwa kehidupan dunia ini sangat cepat, gitu ya. Artinya kiamat itu datangnya nanti secara tiba-tiba, tidak terduga. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban, gitu ya. Menurut mereka manusia bahwa hari kiamat itu lama, tapi menurut Allah hari kiamat itu cepat. Gitu ya. Itu tafsir yang lain bahwa hari kiamat yang akan ditegakkan oleh Allah itu sangat cepat, kita harus waspada, kita harus bersiap-siap. Ayat yang terakhir dari bagian haji, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang tertentu, pada hari-hari yang terhitung. Ulama banyak menafsirkan ini adalah hari tasyrik, gitu ya. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Lah kok tanggal 10-nya tidak ikut, gitu ya. Karena nanti setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ta'ajjala fi yaumaini." Barang siapa yang menyegerakan pada hari yang kedua. Ada 2 hari saja. Jadi hari yang tertentu itu ada 3, 11, 12, 13. Maka barang siapa yang menyegerakan selesai dalam urusan haji, selesai dalam ibadah haji, maka tidak apa-apa. Padahal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling cepat bolehnya selesai haji itu tanggal 12 nafar awal, bukan tanggal 11. Maka dikatakan misalnya kalau kita katakan ayyam ma'dudat itu mulai tanggal 10 misalnya 10, 11, 12, 13, berarti kan hari keduanya tanggal 11, gitu ya. Maka ya tidak cocok dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka biar itu cocok, ulama menjelaskan ayyamim ma'dudat itu adalah 11, 12 dan 13. Kalau ada hadis lain mengatakan bahwa ini adalah hari-hari makan dan minum, yang tidak boleh seseorang itu puasa pada hari-hari tersebut, karena itu ayyamul akli wa surbi wa dzikrillah. Kita kadang-kadang cuma ingat bahwa itu hari makan dan minum tanpa ingat bahwa itu adalah hari zikir. Hari kita diperintah untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Salah satunya dalam ayat ini, wadhkurullaha fi ayyamim ma'dudat. Maka faman ta'ajjala fi yaumaini, orang yang mengambil nafar sani, nafarun itu kelompok, maka istilahnya nafar awal itu kelompok yang pertama. Jadi orang yang selesai berhaji pada kelompok pertama. Mereka yang menyelesaikan haji pada tanggal 12. Dan itu harus selesai sebelum menjelang maghrib. Kalau ternyata sudah masuk waktu maghrib belum selesai, ya otomatis harus menyelesaikan sampai tanggal 13. Jadi kalau mau selesai tanggal 12 dan bersegera, artinya sebelum selesai, sebelum sore itu juga harus menyelesaikan, sudah melakukan tawafnya dan lain sebagainya, gitu ya. Yang rukun-rukun haji sudah diselesaikan semua, itu kemudian dia bisa keluar pada kelompok yang pertama, nafar awal. Maka fala itsma alaih,
Jadi milih sudah selesai tanggal 12 itu fala itsma alaih, tidak apa-apa. Tapi ada ulama yang menafsirkan lain. Fala itsma alaihi itu tidak ada dosa atasnya. Artinya walaupun dia sudah selesai di nafar awal tanggal 12 itu dosanya sudah bersih. Artinya hajinya sudah sempurna. Jadi bukan berarti tidak apa-apa ora dosa, pilihan atau enggak, tetapi lebih kepada fala itsma alaihi itu dosanya sudah bersih, sudah tidak ada dosa padanya. Dan juga waman ta'akhara fala itsma alaihi. Siapa yang mengakhirkan pilih nafar tsani, pilih kelompok 2, pilih selesai, jadi melempar jumlahnya berapa? 3 kali nggih berarti nggih. Itu sudah selesai di hari ke-13, maka juga fala itsma alaihi. Di tafsiran pertama dimaknai tidak apa-apa, di tafsiran kedua dimaknai tidak, dia dosanya sudah dihapus, dosanya sudah bersih. Tetapi tadi limanit tako, bahwa orang sudah berhaji dosanya bersih itu kalau memang hajinya benar-benar dilandasi atas ketakwaan kepada Allah. Tapi kalau seperti kelompok pertama tadi, yang haji karena urusan dunia saja, yang haji karena hajat-hajat dunia, karena kepentingan-kepentingan dunia, tidak dilandasi dengan takwa, ya sama saja. Hajinya tidak diterima oleh Allah, hajinya itu tidak ada manfaat baginya. Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah. Artinya kalau ibadah yang sangat mengorbankan waktu, sangat mengorbankan harta bagi kita yang jauh, mungkin bagi orang Mekah gampang-gampang wae. Tapi bagi kita yang jauh itu hanya diterima kalau dilandasi dengan takwa, ya maka kalian bertakwalah kepada Allah. Apalagi ibadah-ibadah yang lebih ringan, ibadah-ibadah yang pengorbanannya lebih kecil, ibadah-ibadah yang pengorbanannya lebih sedikit, waktunya lebih pendek gitu ya. Ya tentunya kalau tidak dilandasi dengan takwa, ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya segala sesuatu yang kita amalkan itu kita landasi dengan takwa, dengan niatan yang benar, dengan ikhlas lillahi taala. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan Allah khusus dalam ayat ini mengingatkan bahwa ketika kita diingatkan dengan takwa, kita diingatkan tentang hari kiamat. Jadi wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, ketahuilah bahwa kalian itu dikumpulkan kepada Allah. Itu artinya kan nanti pada hari kiamat kan nggih. Nah, apa hikmah dari ayat ini, dari potongan akhir ayat ini, bahwa ketika seseorang itu benar ingat tentang kehidupan akhirat, itu mendorong dia untuk lebih bertakwa kepada Allah. Dieling, wah sumben dihisab nih. Wah, besok amalan saya diperlihatkan kepada saya. Besok amalan saya ini ada konsekuensinya. Besok ini ada neraka, ada surga, ada sirat, saya akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar yang panas, yang tidak ada naungan kecuali 7 golongan, misalnya seperti itu. Dia ingat hal-hal tentang hari kiamat, maka itu lebih mendorong dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang perlu seperti itu, perlu lanjutan kalau kita ingat sesuatu tentang akibat, kadang-kadang dalam kehidupan dunia kan ngoten. Wah iki isuk teh, awan teh, sore teh. Wah iki nek bendina gula kan ya somben dadi lara gula gitu ya. Kadang-kadang kan kita bisa menahan nafsu kita karena kepikiran hal-hal seperti itu. Nah, begitu juga dengan kehidupan akhirat. Wah, kin aku ngene dicatet. Nek ngono dicatet. Ora nak salat, wah iki dosa. Ibadah wah iki nambah pahala. Itu juga bisa mendorong kita untuk lebih semangat dalam beribadah, untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Itu dalam banyak ayat memang seperti itu. Bahwa dorongan-dorongan terhadap sesuatu itu diingatkan oleh Allah kita bahwa kita akan menemui Allah nanti di hari kiamat.
Maka itu juga wajib kita imani, termasuk salah satu rukun iman gitu ya, yang menjadi bukti benarnya keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar di lisan, kelakuan misalnya perbuatan tetap sak-sae tidak memilah antara yang halal haram, tidak memilah yang baik dan buruk, ya keimanan tentang hari kiamat dipertanyakan. Percaya apa enggak kita terhadap neraka, percaya atau tidak kita terhadap surga. Nggih, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu rangkaian dari ayat-ayat haji. Jadi melihat pinten kemarin. 196 sampai 203. Yang insya Allah banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dalam ayat-ayat ini, walaupun mungkin sudah selesai haji atau walaupun mungkin belum haji, yang semuanya itu tentunya bermanfaat, dan semoga kita meminta kepada Allah bahwa ilmu ini bisa kita amalkan, ilmu ini menjadi kebaikan bagi kehidupan dunia dan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Faqulu qali hadza astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.